Firman Tuhan dan ibadah kita saat ini dilayani oleh Pendeta Titus Gunawan Hendrianto. Untuk memulai ibadah ini, maka Bapak Ibu Saudara silakan bangkit berdiri dan marilah kita ikuti bersama tata ibadah hari ini. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa. Untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai. Untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Amin. Kasih Kristus, Sang Kepala Gereja, menyertai kita. Roma 13 ayat 8 dan 10, Paulus berkata, "Hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat."
baik suka, baik keluh, berpadu berserah, segala doa bertemu, kita rahmatnya. Sengsara dan beban kan ringan rasanya, sebab saudara seiman pengikutnya serta. Mari kita berdoa mohon pengampunan dosa. Ya Allah Bapa di surga, pada pagi hari ini kami meyakini dan merasakan kehadiran kuasa-Mu di tengah-tengah persekutuan pada pagi hari ini. Bapa di surga, sebenarnya kami tidak layak untuk menyebut nama-Mu, memuliakan nama-Mu, karena kami sungguh berdosa ya Tuhan. Berdosa terhadap sesama kami, terlebih berdosa kepadamu. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh dilayakkan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk memuji nama-Mu dan membesarkan nama-Mu ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Berlandaskan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di hadapan Tata Rahmat, aku tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau ampiri, jangan jalan terus. Ini saja andalanku, jasa kurangku. Hatiku yang hancur luluh, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau ampiri, jangan jalan terus. Berita anugerah disampaikan kepada setiap kita seturut dengan Mazmur 32 ayat 1-2, ayat 10 dan 11. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Banyak kesakitan diderita orang fasik,
tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah di dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita saling memberikan salam damai. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat dirangkul, tapi kabut tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, waktu zaman celah. Dia mencari yang sesat, diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Bila zaman berhenti, mata dunia pun lebu, meskipun orang yang keji telah menjauh dan berkebun. Namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia, dijunjung umatnya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Mari kita berdoa. Seluruh jemaat-Mu menaikkan syukur dan hormat kepadamu Tuhan. Ketika pukul 8 tadi 8 saudara kami boleh dibaptis, diberi tanda dan meterai sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Dan pada kebaktian ini ada 56 saudara-saudara kami yang akan menyatakan pengakuan percaya atau sidi. Semua ini terjadi adalah karena kasih-Mu. Semuanya ini kiranya boleh menjadi kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Untuk itulah, di tengah-tengah ibadah ini kami membuka hati dan pikiran kami sepenuhnya untuk sabda. Kiranya firman Tuhan boleh mendasari ke-56 saudara kami yang akan sidi, juga boleh mendasari setiap kami yang telah hadir dalam kebaktian ini, untuk melanjutkan perjalanan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, hidup yang diberkati Tuhan, dan hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan segenap hati, jiwa, dan kerinduan kami memohon, berfirmanlah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Juru Selamat, firman hidup itu, kami berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pembacaan Alkitab dari Injil Matius 18 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat 20. Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20. Ayat 15 akan saya bacakan. Ayat 16 Bapak Ibu Saudara, demikian sampai 20. Tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab adalah tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikan soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Ibu Bapak, Saudara jemaat yang terkasih, Shalom. Shalom. Hari ini kita bersuka cita paling tidak untuk 2 hal. 8 saudara kita hari ini telah dibaptis, dan 56 saudara kita akan menyatakan pengakuan iman atau percaya. Hal yang kedua, untuk bapak-bapak, hari ini merupakan hari ayah. Kiranya jemaat yang duduk di kanan kirinya, kalau ada ayah atau bapak, berikanlah selamat. Iya. Untuk ke-56 saudara-saudara yang disidi dan dibaptis, jangan lupa saudara nanti juga akan mengucapkan selamat kepada ayah saudara. Ya. Saudara-saudara yang terkasih, tema kebaktian hari ini adalah bertumbuh dalam persekutuan. Ketika kita menyaksikan saudara-saudara kita dibaptis, ketika kita menyaksikan ke-56 saudara kita nanti menyatakan pengakuan percaya, itu berarti ada 64 saudara yang hari ini menjadi anggota jemaat. Ke-64 anggota jemaat ini sama dengan anggota jemaat, baik itu ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya, siapapun. Jadi ke-64 saudara, mulai hari ini, di depan gereja, saudara adalah menjadi anggota jemaat penuh. Saudara dianggap sudah dewasa. Saudara sungguh-sungguh menjadi anggota jemaat Tuhan yang bertanggung jawab. Apa artinya? Ketika seseorang telah mengaku percaya di hadapan Tuhan, ketika seseorang telah menerima tanda dan meterai dalam baptisan kudus dewasa,
yaitu dia menjadi anggota keluarga Allah. Dia telah mendapatkan saudara-saudara. Dia telah mendapatkan sesama anggota jemaat di dalam gereja ini. Ingatlah, kita ini adalah satu bagian dari gereja ini. Kita adalah satu anggota tubuh dari tubuh Kristus ini. Berarti kita telah dengan penuh kesadaran memutuskan untuk dipersatukan menjadi sebuah keluarga. Keluarga Tuhan. Berarti kita pun sudah telah mengambil keputusan yang bulat untuk dipersatukan di dalam sebuah persekutuan Tuhan. Dan kalau kita sudah mengambil keputusan seperti itu, berarti kita harus berakar, kita harus bertumbuh dalam persekutuan, dan kita harus berbuah. Kita tidak mungkin bertumbuh sendirian di luar. Tidak ada seorang anggota jemaat, tidak ada seorang Kristen yang bisa mengatakan, puji Tuhan, iman saya bertumbuh, sementara dia tidak membutuhkan yang lain. Tidak akan ada pertumbuhan tanpa sebuah persekutuan. Jadi pelajaran yang pertama dengan tema bertumbuh dalam persekutuan, mengajak kita semua yang hadir untuk bertanya, sudah berapa tahun saya menjadi anggota jemaat GKI Kebayoran Baru? Sudah berapa puluh tahun saya sudah dibaptis? Sudah berapa puluh tahun saya mengaku percaya atau sidi? Tetapi apakah hari ini saya hidup dalam persekutuan dengan sesama anggota jemaat yang lain? Apakah saya sudah memberikan waktu? Apakah saya sudah memberikan tempat untuk merasa bersekutu dengan yang lain? Dan ataukah hari ini saya akan mengatakan, saya bisa hidup, saya bisa bertumbuh, saya bisa berbuah tanpa anggota yang lain? Firman Tuhan mengatakan tidak. Kita baru bisa bertumbuh jikalau kita bersekutu di dalam sebuah persekutuan. Jadi dengan kata lain, melalui baptisan, melalui sidi yang hari ini dilaksanakan, mengajak kita semua bertanya, adakah selama ini saya sudah bersekutu yang bertumbuh bersama dengan anggota jemaat lain di sini? Kalau belum, kita harus memberi waktu, entah dalam persekutuan di dalam wilayah, entah dalam persekutuan di dalam komisi, entah di dalam persekutuan di dalam pelayanan dimanapun. Kita membutuhkan sebuah persekutuan, dan itulah makna dari baptis dan sidi. Yang kedua, untuk bertumbuh dalam persekutuan, seringkali kita sadar, kita ingin, kita rindu, tapi prakteknya susah. Mengapa? Karena ketika kita bersekutu dengan sesama anggota jemaat, kita merasakan ada hal-hal yang berbeda. Ketika kita berbicara, ketika kita menyampaikan sesuatu, kok sulit ya? Cara pandangnya berbeda, sifatnya berbeda, karakternya berbeda, kebiasaannya berbeda. Di mana kesulitannya? Sesudah kita baptis, sesudah kita disidi, kita sulit untuk bersekutu, kita sulit bertumbuh dalam persekutuan, kita sulit untuk menghasilkan buah di dalam persekutuan. Yang pertama, kita seringkali tidak mau jujur. Kalau kita bertemu dengan sesama anggota jemaat, lebih cenderung kita untuk menutup-nutupi kekurangan kita. Kita ingin memberikan dan mengaktualisasikan yang baik-baik saja. Tidak mungkin sebuah persekutuan itu tanpa sebuah kejujuran. Saat ke-56 saudara nanti disidi, saat ke-8 saudara kita telah dibaptis, saudara menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari gereja ini. Maka dalam persekutuan dengan gereja, bersama dengan jemaat yang ada, saudara diajak untuk terbuka. Tidak hanya ditunjukkan
yang bagus-bagusnya saja. Tidak boleh pakai topeng. Kalau kita pakai topeng, kita menutup-tutupi kekurangan kita. Kita menutupi kejelekan kita. Kita hanya menampilkan yang baik-baik saja. Maka makna persekutuan itu tidak akan mencapai hasil yang sesungguhnya Tuhan harapkan. Persekutuan di dalam gereja, persekutuan bagi orang-orang yang telah dibaptis dan disidik adalah tempat dan wadah untuk terbuka dan saling dibentuk dan saling membentuk. Sehingga di dalam kekurangan, kelemahan, dengan sifat dan karakter yang berbeda, ketika semuanya membuka topeng dan sungguh-sungguh bersekutu di dalam pimpinan Tuhan Yesus Kristus, maka kita baru bertumbuh. Bertumbuhnya tahu kekurangannya, tahu kelemahannya, tahu segala kejelekannya. Di dalam kekurangan, kelemahan, dan kejelekan itulah, di dalam persekutuan di gereja, kita saling menerima. Di dalam saling menerima yang tanpa dengan topeng itulah, kita sungguh-sungguh dapat merasakan bagaimana Tuhan membentuk kita. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada pagi ini mengajak kepada kita. Di dalam persekutuan sebagai tubuh Kristus, setelah kita dibaptis dan disidik, maka di situ firman Tuhan mengajak, jikalau di dalam persekutuan engkau melihat sesama anggota jemaat itu ada yang salah, ada yang menyimpang dari firman Tuhan, ada dosa, maka hendaklah firman Tuhan mengatakan kita tidak boleh membiarkan. Inilah yang sering juga terjadi dalam gereja. Kita datang ke gereja, kita mengatakan saya enggak urusan dengan orang lain. Saya enggak mau tahu dengan orang lain. Yang penting saya diberkati Tuhan. Yang penting keluarga saya berkenan kepada Tuhan. Di depan kita ada yang salah, ada yang tidak benar, kita tutup mata. Biarlah Tuhan yang urus dia. Persekutuan yang bertumbuh dalam persekutuan sebagai anggota gereja tidaklah seperti ini. Apakah kemudian kalau kita melihat ada orang yang bersalah, orang yang menyimpang dari firman Tuhan, lalu kita jelekkan kemana-mana di belakang? Tidak juga. Tetapi firman Tuhan mengatakan, tegurlah empat mata. Ajaklah dia bicara berdua. Dari hati ke hati, engkau berbicara bahwa menurut firman Tuhan, apa yang kau lakukan tidak boleh. Kalau dia tidak bisa menerima, dikatakan supaya mengajak 2-3 orang jemaat saksi untuk mengingatkan. 1 orang mengingatkan tidak mau, 2-3 orang mengingatkan tidak mau, lalu serahkan menjadi pergumulan jemaat. Untuk apa? Untuk dipermalukan? Bukan. Untuk diremehkan? Bukan. Untuk jadi pokok pembicaraan semua orang? Bukan. Tetapi jikalau ada seseorang berbuat salah, maka Tuhan menginginkan melalui persekutuan ini, orang ini dapat ditolong untuk lepas dari kekurangan, kelemahan, dan kesalahannya. Dia dapat keluar dari kesalahannya supaya dapat hidup berkenan. Saudara-saudaraku yang terkasih, semua anggota gereja, saya dan saudara bukan orang yang sempurna. Tapi ketika saya dibaptis, saudara dibaptis, ketika kita mengaku percaya, kita menjadi anggota gereja, kita harus ingat, menjadi tugas dan tanggung jawab kita harus bertumbuh bersama-sama. Sebuah pohon tidak mungkin menghasilkan buah kalau rantingnya yang bertumbuh cuma 1, semua batang dan akarnya rusak. Oleh karena itu, kepada 64 saudaraku yang menjadi anggota jemaat GKI Kebayoran Baru, sekalipun engkau masih muda, tidak ada alasan engkau untuk berdiam diri. Engkau harus menjadi teladan, baik di dalam hal kesucian,
di dalam kasih dalam hidupmu. Saudara-saudara yang terkasih, ada kesaksian seorang tua. Orang tua ini sudah lama mempunyai kebiasaan hidup yang salah. Kesalahannya adalah seringkali ketika dalam kesulitan, dia selalu mengumpat, selalu mencari dan menjelekkan kepada orang lain. Suatu hari, anaknya yang masih umur belasan tahun, dia sudah baptis, dia sudah sidih. Dia mengajak bicara orang tuanya, dan dia berkata bahwa menurut firman Tuhan tidak boleh melakukan seperti itu. Tahukah saudara, ketika anak ini bicara dengan orang tuanya, pertama-tama yang ada dalam pikiran dan respon dari orang tuanya ingin marah sekali. Anakku masih ingusan, mau ngajarin saya. Tapi ketika dia mau marah, dia melihat wajah anaknya. Anaknya itu dengan tulus, dengan sungguh-sungguh penuh kasih, mau menyampaikan sesuatu untuk orang tuanya. Dan dia ingin orang tuanya dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Orang tua ini tertegun dan kemudian bertanya, apa maksud Tuhan di balik semuanya ini? Orang-orang di kantor tidak berani untuk menyampaikan kekuranganku. Orang-orang di gereja juga tabu bicara tentang kelemahanku. Anakku yang baru berumur belasan tahun, dia berani mempertaruhkan apapun agar aku tidak salah jalan. Akhirnya orang tua ini berterima kasih, karena anak ini sungguh-sungguh ketika berbicara, dia sungguh-sungguh berdoa dulu. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin bicara dengan orang tuaku. Aku tidak ingin orang tuaku salah. Aku tidak ingin orang tuaku tersesat. Aku tidak ingin orang tuaku tidak diberkati Tuhan. Aku tidak orang tuaku tidak berkenan kepada Tuhan. Aku ingin bicara, tapi bagaimana cara bicaranya? Tahukah saudara, seumur-umur hanya anak belasan tahun inilah yang menegur, yang mengingatkan kekurangan orang tuanya. Dan itu menjadi berkat yang luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih, kita telah dibaptis. Kita sudah sidih. Sudahkah kita bertumbuh dalam persekutuan? Kita mau peduli dengan orang lain, sesama anggota jemaat. Kalau melihat yang tidak betul, kalau ada yang melihat yang salah, kalau ukurannya tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita bergumul, kita berdoa, kita rindu, dan kita melangkah untuk berbicara empat mata. Yang pasti adalah di dalam hati kita. Kita tidak akan membiarkan yang salah itu. Kita tidak akan membiarkan yang tidak berkenan itu. Kita tidak akan membuat orang itu untuk terus salah dan tidak diberkati oleh Tuhan. Biarlah dengan kehadiran ke-64 saudara-saudara kita, anggota jemaat GKI Kebayoran Baru yang sudah dewasa di mata Tuhan, kita diingatkan kembali, saya dan saudara telah diselamatkan oleh Tuhan. Kita telah memilih jalan di dalam Kristus. Berarti kita memilih untuk hidup sebagai sebuah persekutuan. Hidup sebagai sebuah persekutuan, kita harus memberikan waktu. Kita harus berani menampilkan hidup apa adanya tanpa topeng. Dan kita harus juga mau peduli kalau ada yang salah dan dosa, kita mengingatkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, bukan hanya soal menegur, tetapi firman Tuhan mengatakan di balik teguran itu adalah Tuhan ingin memulihkan, Tuhan ingin memberkati, Tuhan ingin supaya bertumbuh,
Tuhan ingin supaya berbuah. Jangan-jangan kita sudah menjadi puluhan tahun menjadi anggota gereja, tapi kita tidak menghasilkan buah-buah roh. Mungkin karena kita selama ini merasa tidak butuh persekutuan. Tapi tahukah saudara, hidup saya, hidup saudara. Hidup keluarga saya, hidup keluarga saudara. Hidup keluarga kita bersama pasti akan berbuah, pasti akan bertumbuh, jikalau kita sungguh-sungguh rindu, rela, ikhlas mau hidup dalam sebuah persekutuan yang memulihkan. Bukan yang menghukum, bukan yang menjelekkan, bukan yang menghancurkan, bukan yang melukai. Saudara-saudaraku yang terkasih, untuk sebuah proses pemulihan harus ada teguran. Teguran itu bisa diterima dengan baik, bisa tidak diterima dengan baik. Langkah yang kedua, menjadi pergumulan dalam kelompok kecil. Mengajak 2-3 orang, bergumul bersama-sama, berbicara bersama-sama. Kalau ternyata 2-3 orang pun diajak tidak mau, maka kita mempunyai seluruh jemaat untuk bersama-sama bergumul dalam doa dan mengingat. Saudara-saudara, inilah kelebihan gereja. Sebuah persekutuan yang bukan hanya sekedar memuji-muji, sebuah persekutuan bukan untuk menyanjung-nyanjung, sebuah persekutuan bukan hanya sekedar untuk supaya senang, sebuah persekutuan yang menyehatkan, sebuah persekutuan yang sungguh membuat pertumbuhan, sebuah persekutuan yang menghasilkan buah. 64 saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan mengutus saudara-saudara ke rumah orang tuamu. Jadilah teladan di sana, untuk supaya setiap keluarga orang tuamu menjadi persekutuan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Caranya bukan menjadi orang sombong, bukan menjadi orang yang paling pinter, paling hebat, bukan menjadi hakim yang nyalah-nyalakan, tetapi berikanlah contoh hidupmu di dalam perkataan, di dalam kehidupan, di dalam kesucian, di dalam kasih, di dalam kebenaran, dan di dalam kesetiaan. Tuhan mengutus engkau ke 64 saudara-saudaraku punya maksud menjadi berkat bagi keluarga. Ketika Yusuf berumur 17 tahun, seusia kebanyakan saudara, dia telah diutus di dalam keluarga orang tuanya untuk menjadi berkat bagi bangsanya. Ketika Daud berusia belasan tahun, dia dipilih dan diurapi oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Bukan karena Daud sudah sempurna, bukan karena Yusuf sudah sempurna, tetapi Daud dan Yusuf mau dibentuk oleh Tuhan, tahan uji dalam kesukaran, berani untuk hidup beriman dengan setia kepada Tuhan, dan berani rendah hati. Itulah kuncinya. Jadi ke-64 saudara kita ini bukan hanya sekedar menambah nomor induk anggota, bukan hanya sekedar nama anggota jemaat dan bertambah orang anggota jemaat. Saudara-saudaraku, engkau berharga di mata Tuhan. Hadirlah di dalam keluargamu, tunjukkanlah pertobatan hidupmu. Tunjukkanlah Tuhan melalui hidupmu, baik melalui perkataan, baik melalui sikap dan perbuatan hidupmu. Percayalah, peristiwa engkau dibaptis, peristiwa engkau mengaku percaya sidi, akan menjadi berkat yang besar untuk orang tua dan seluruh saudara-saudara dan keluarga. Bapak, ibu, saudara-saudara jemaat yang terkasih, yang anak-anaknya, yang keluarganya dibaptis dan disidi pada hari ini, sambutlah mereka dengan sukacita, bukan hanya sekedar
tugas saudara sudah selesai. Hari ini banyak orang tua yang pelong. Anaknya yang waktu bayi dibaptis sekarang sudah mengaku percaya. Tugas saya sudah selesai. Belum. Hari ini awal. Melalui anak saudara, melalui cucu saudara, melalui anggota keluarga saudara yang dibaptis di sini, Tuhan akan membangun sebuah persekutuan yang bertumbuh dan berbuah dalam hidup keluarga saudara. Biarlah hari ini ada 64 keluarga yang mulai mengumpulkan setiap malam atau setiap pagi, seluruh keluarganya berdoa bersama-sama. Di tengah-tengah kota Jakarta yang sibuk, tapi kita akan memberikan waktu 3 menit atau 5 menit sebelum tidur atau sebelum pergi. Berkumpullah dan bangunlah sebuah persekutuan bersama dengan seluruh anggota keluarga. Melalui anggota keluarga yang dibaptis dan di sini, hadirkan Tuhan dalam bentuk persekutuan keluargamu yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Maukah saudara-saudara sebagai jemaat GKI Kebayoran Baru, hadirnya ke-60 anggota jemaat ini menjadi sebuah momentum kita pulang dan kita berkata, mari kita bangun hidup persekutuan kita dalam keluarga masing-masing. Sebagai keluarga yang bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Saya dan saudara telah dibaptis puluhan tahun. Kita telah disidi puluhan tahun. Apakah sebuah kehidupan persekutuan yang telah kita bangun dalam keluarga kita? Jikalau belum, mari kita mulai. Saudara-saudara, 64 orang itu banyak. Kalau menurut syarat GKI, lewat jadi bakal jemaat. 50 itu sudah bakal jemaat. Ini sebuah jemaat. Ingat, Tuhan mengingatkan kita. Kita diingatkan, kita tidak punya banyak waktu. Saya dan saudara telah dibaptis. Saya anggota tubuh Kristus. Saudara juga anggota tubuh Kristus. Kita baru bertumbuh kalau kita bersekutu. Persekutuan yang terkecil adalah keluarga kita. Selamat untuk ke-64 saudaraku, rekan sepelayananku di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Paduan Suara Wilayah 7 akan menyampaikan sebuah kesaksian pujian. It is well with my soul. When peace like a river attends
kini akan dilayankan pengakuan percaya bagi ke-56 saudara-saudara yang pada waktu masih kanak-kanak sudah menerima sakramen baptisan kudus, yaitu tanda dan meterai yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umatnya, dan yang menjadikan mereka adalah anak-anak Allah, untuk memberikan suatu kehidupan yang baru, yang bersih dari dosa, dengan mempersatukan mereka di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Saat ini, setelah ke-56 saudara kita ini dewasa, mereka sendiri dengan pertolongan Roh Kudus akan menyatakan pengakuan percaya mereka di hadapan Tuhan dan di hadapan umatnya. Melalui pengakuan percaya, mereka menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus untuk secara penuh berperan serta mengerjakan misi Allah dengan mewujud nyatakan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita untuk berperan serta di dalam melaksanakan misi Allah. Di tengah-tengah dunia ini, Roh Kudus jugalah yang akan terus-menerus membaharui hidup kita, hingga kelak dengan tidak bercacat celah ketika kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Mari kita masuk dalam doa syukur. Kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu ya Bapa yang Maha Pengasih. Engkau telah menebus segala dosa kami melalui karya keselamatan-Mu di dalam Kristus dan memberikan kepada kami hidup yang baru. Kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau telah memeteraikan keselamatan anugerah-Mu pada ke-56 saudara-saudara kami melalui baptisan yang telah mereka terima. Melalui baptisan itu Engkau telah mempersekutukan mereka menjadi bagian dari tubuh Kristus, gereja-Mu, serta mengutus mereka untuk menjadi pelayan-pelayan, saksi-saksi-Mu di dunia ini. Kami juga bersyukur atas kuasa Roh Kudus yang telah menjadikan mereka anggota-anggota dewasa dari gereja-Mu melalui pengakuan percaya mereka, dan yang akan memampukan mereka untuk semakin mengasihi dan melayani Engkau, untuk memperjuangkan keadilan dan perdamaian di dunia ini. Kami bersyukur di dalam nama Kristus, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Sekarang kami mengundang dengan hormat ke-56 saudara-saudaraku yang terkasih untuk bangkit berdiri. Silakan. Saudara-saudara, sekarang akan dilayankan pengakuan percaya atau sidi bagi saudara-saudara, supaya nyata di hadapan jemaat. Saya mengundang saudara untuk menyatakan iman saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Percayakah saudara kepada Allah Bapa, Pencipta dan Pemelihara kita, kepada Yesus Kristus anaknya Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita? Yang kedua, apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan iman ini dengan meninggalkan hidup yang lama, hidup mengikut Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan menjadi saksinya? Dan yang terakhir, apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia
menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan dan melaksanakan pelayanan dan kesaksian. Apakah jawab Saudara Adityo Dwi Wijarnarko? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Angga Tria Pramana Sirait? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Enrico Gideon Alfano? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Andrivi Kristio Aryo Putro? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Arko Amadeo Putra Guimo Patiwail? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Astrid Febrina Saimora Lumban Tobing? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Baresi Yehezkiel Marulitua? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Belinda Selvira Destiari Utomo? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Bernard Leonardo Utomo? Ya, saya bersedia dan berjanji. Apakah jawab Brenda Claudia Maureen Latu Perisa? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Brigita Nungki Rahmawati? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Clarissa Cornelia Febiani? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Christian Mahaganta Sebayang? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Daniel Gunawan? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Diska Kaisaria Kristi? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Francine Stefani? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Gabriela Madeline Nurani Ritonga? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Gabriela Josephine Joseph? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Gadiel Adika Nabadia? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Gilbert Marcelino Hutagalung? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Gracia Sarah Armadani? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Hana Dameria Nainggolan? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Nathan Binsar Hasoloan Nainggolan? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Jessica Harlan? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Yohanes Raditya Pola? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Jonathan Mangantar Octaviando Putra Sirai? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Yosia Rainier Pardamaian? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Joy Stefano Cantona Lumban Tobing? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Caleb Giovanni Paulus? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Kesia Simatupang? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Kesiki Gabrielo Wosomi? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Kenny Obrika Jeremia Nathanael Anggara Manurung? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Lukas Ardito? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Martella Rivera Roedatua Sirait? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Maria Kristina Pritasari Hutagalung? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Mikael Corleone Joseph? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Nadia Jacqueline Tumbelaka? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Piero Gideon Karawan? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Raka Hutomo Trisdewadi? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Reksi Apridianto? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Rani Alicia Wibowo? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Rebecca Aira Yemima?
Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Samuel Paul Manurung? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Satria Adi Mindoro? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Sean Rio? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Stevi Grafika Sari? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Stephen Abednego Panggabean? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Tamara Caroline? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Tessa Handayani? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Theo Anugrah Pakarti? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Tommy Kristianto Wibowo? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab William Mika Jeremia Napitupulu? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Wilki Pratama Paursaulian Simanjuntak? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Yesaya Advent Halilintar Pradanya Pradana? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Yosua Hamunangan? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Heri Setiawan? Ya, saya percaya dan berjanji. Diri. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Umat Tuhan, mari kita mengikrarkan iman kita bersama-sama dengan saudara-saudara yang akan menyatakan pengakuan percaya mereka dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Adityo Dwi Wijanarko, Angga Tria Pramana Sirait, Enrico Gideon Alfani, Andrivi Kristio Aryo Putro, Arko Amadio Putra Guimo Patiwaya. Ya Allah, teguhkanlah hamba-hambamu dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh di dalam Roh Kudus,
hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Astrid Febrina Saimora Lumbantobing, Baresi Yehezkiel Marulitua, Belinda Selvira Destiari Utomo, Bernard Leonardo Utomo, Brenda Claudia Mauren Latuperisi, Brigita Nungki Ramahwati. Ya Allah, teguhkanlah hamba-hambamu dengan anugerah, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam Roh Kudus, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Clarissa Cornelia Fibiani, Christian Mahaganta Sebayang, Daniel Gunawan, Diska Kaisaria Kristi, Francine Stefani, Gabriela Madeline Nurani Ritonga. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam Roh Kudus, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin.
Gabriela Josephine Joseph, Gadiel Adika Nabadia, Gilbert Marcelino Hutagalung, Gracia Sarah Armadani, Hana Dameria Nanggolan, Nathan Binsar Hasuluan Nainggolan. Ya Allah, teguhkanlah hamba-hambamu dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam Roh Kudus, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Jessica Harlan, Yohanes Raditya Pola, Jonathan Mangantar Octaviando Putra Sirait, Josia Rainer Padamean, Joy Stefano Cantona Lumbantobing, Caleb Giovanni Paulus. Ya Allah, teguhkanlah hamba-hambamu dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam Roh Kudus, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Kesia Simatupang, Kesiki Gabrielo Uosumi, Kenny Obriga Jeremia Nathanael Anggara Manurung, Lukas Ardito, Martella Rivera Roy Datua Sirait, Maria Kristina Pritasari Hutagal.
Ya Allah, teguhkanlah hamba-hambamu dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam Roh Kudus, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Mikael Corleone Joseph, Nadia Jacqueline Tumbelaka, Piro Gideon Karawan, Raka Hutomo Tris Dewadi, Reksi Adianto, Rani Alicia Wibowo. Ya Allah, teguhkanlah hamba-hambamu dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam Roh Kudus, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Rebecca Aira Yemima, Samuel Paul Manurung, Satria Adi Mindoro, Sean Reo, Stevi Grafika Sari. Ya Allah, teguhkanlah hamba-hambamu dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam Roh Kudus, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup
yang kekal. Amin. Stephen Abednego Panggabean, Tamara Karolin, Tessa Handayani, Theo Anugrah Pakarti, Tommy Kristianto Wibowo. Ya Allah, teguhkanlah hamba-hambamu dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam Roh Kudus, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. William Mika Jeremia Nabi Tupulu, Wilki Pratama Parsaulian Simanjuntak, Yesaya Advent Halilintar Pradanya Pradana, Joshua Hamunangan, Heri Setiawan. Ya Allah, teguhkanlah hamba-hambamu dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh dalam Roh Kudus, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup yang kekal. Amin.
Sekarang kami undang ke-56 saudara-saudara yang telah di sini untuk bangkit berdiri. Silakan. Setelah berkat disampaikan, kita akan jemaat menyambut dengan doksologi. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Pujilah halik semesta, sumber segala dunia, surga dan bumi puji terus, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk sementara yang baru sidi tetap berdiri. Pesan bagi anggota sidi baru. Saudara-saudara, kami bersuka cita karena saudara-saudara telah berketetapan untuk mengaku iman saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Di dalam baptisan, saudara-saudara telah dipersatukan dengan Kristus. Dan sekarang, melalui sidi atau pengakuan percaya, secara penuh, saudara-saudara telah menjadi anggota-anggota gerejanya yang diutus untuk menjadi saksi-saksi Injil. Sekarang kami persilakan ke-60 saudaraku yang terkasih menghadap jemaat. Silakan. Bapak, Ibu, saudara jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah saudara-saudara ini sebagai anggota-anggota tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Saling merawatlah, saling memeliharalah, dan saling menegurlah, supaya di dalam kesatuan jemaat, karya Allah nampak nyata. Dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kami menyambut saudara-saudara untuk bersama dengan kami bersekutu serta bersaksi dan melayani bagi Kristus, karena kita satu tubuh di dalam Dia. Sekarang kami persilakan saudara-saudara yang baru disidi kembali menghadap ke mimbar. Silakan. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian, isilah mataku dengan citra salib. Isilah mataku dengan citra salibmu, dengan kasih-Mu memenuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu.
jadi sepertimu. Ku mau jadi sepertimu. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat, nanti kemudian ditutup dengan doa Bapa kami yang dinyanyikan. Kami bersyukur untuk 64 anggota jemaat baru yang telah Tuhan utus di tengah-tengah gerejamu, untuk supaya kami boleh membangun kehidupan persekutuan yang bertumbuh. Kami doakan untuk kesehatan, untuk iman, untuk masa depan ke-64 saudara kami ini Tuhan. Lindungilah, jagalah, sertailah, kuatkan, dan jauhkan juga dari segala bahaya. Dan kiranya mulai saat ini, Tuhan berkenan mengurapi mereka dan mengutus ke-64 rumah, sehingga di setiap rumah boleh bertumbuh dalam persekutuan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ayah dan ibu, untuk kakek dan nenek, untuk keluarga, saudara-saudara, yang selama ini mendoakan, menasehati, membawa mereka di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan dibaptis, dengan sidinya ke-64 saudara kami ini, kiranya 64 keluarga boleh semakin diberkati oleh Tuhan. Secara khusus kami mengucap syukur ketika di seluruh dunia merayakan Hari Ayah. Kami berdoa untuk ayah, untuk setiap bapak yang ada, di setiap keluarga, di setiap kehidupan, di jemaatmu ini Tuhan. Biarlah Engkau memberikan tubuh yang sehat, Tuhan memberikan berkat kepada mereka, dan kiranya mereka dimampukan dan diurapi menjadi imam-imam yang mengarahkan seluruh keluarganya di dalam takut akan Tuhan. Kiranya di Hari Ayah ini, sungguh-sungguh kasih sayang seluruh keluarga kepada pemimpin yang telah Tuhan tempatkan ini, kami boleh belajar menghormati, kami boleh belajar menghargai pemimpin yang telah Tuhan tempatkan. Sekaligus kami berdoa untuk ayah, supaya benar-benar Tuhan yang memberkati dan menyertainya, sehingga di dalam kesehatan, di dalam iman, di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan, setiap ayah yang ada di jemaat ini diurapi oleh Tuhan. Jikalau ada yang sudah salah jalan, kami percaya tangan Tuhan selalu terulur untuk memeluk, membelai, mengampuni, dan mengkuduskan. Dan ajarlah kami untuk tetap setia, menghargai, menghormati, mencintai, dan mendoakan ayah kami. Inilah doa syafaat kami Bapa, yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan,
bebaskan kami dari yang jahat. Sabdalah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nas persembahan diambil dari Mazmur 107 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Dan untuk bangkit berdiri. Kita naikkan doa persembahan kita. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu yang kudus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena begitu besar kasih karunia-Mu, kasih setia dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami sampai pada hari ini. Secara khusus pula Bapa, sungguh kami mengucap syukur karena saudara-saudara muda kami pada kesempatan kebaktian ini boleh menyampaikan pengakuan percaya baptis sidi dan baptis dewasa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur juga karena Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan syukur kami. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan ini.
Ajarlah kami selalu untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Kami naikkan doa ini Tuhan, hanya di dalam tangan kasih-Mu yang kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, pergilah, hiduplah dalam persekutuan dengan sesamamu. Saling memaafkan, saling mendoakan, supaya persekutuan sebagai tubuh Kristus di tengah-tengah. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dalam kasih kudus, biar dunia tahu bila kita muridnya, dalam kasih tubuh Kristus yang esa.